Ada yang oke, jadi tidak semuanya ini, apa namanya, dari kesehatan ya. Jadi, yang saya sharing nanti akan ada beberapa terkait pengenalan tentang ilmu neoplasma dan ilmu sel, karena sitopatologi itu kita di-link, sehingga mau nggak mau saya terpaksa harus, sharing sedikit, mengenai bagaimana sih, sel itu yang kita di sitopatologi kita, setiap kali berhadapan tiap hari gitu. Jadi ini sebenarnya nice to know saja gitu ya, nanti ujiannya juga tentang ilmu-ilmu tersebut. Tapi, supaya kalian tahu bagaimana sitopatologi itu, kalian harus tahu apa yang kita jualan sitopatologi, jadi kita harus tahu apa yang dijual gitu. Nah nah kemudian, semoga ilmu yang saya sharing ini bisa sebagai bahan, bisa membantu untuk sebagai, tahap akhir. Baik kita mulai apa itu apa itu sitopatologi dan, eee, apa aja sih sel dalam tubuh patologi. Nah, pada umumnya patologi itu untuk deteksi adanya sel tumor. Nah, sel tumor itu apa sih? Plasma gitu. Dan bagaimana gambarannya sel tumor ganas, ini nice to know nih ya. Dan bagaimana sel itu kalau dia nggak ganas, tapi dia terkena injury gitu. Gambarannya bagaimana sih? Nah, dan berbagai pemeriksaan sitopatologi. Semoga ini bisa menjadi bahan untuk membantu dalam eee, menjadi bahan untuk penelitian di tahap akhir. Kita mulai dulu, apa sitopatologi? Sitopatologi adalah ilmu yang mempelajari sel. Sel itu adanya di dalam sel itu yang membentuk jaringan tubuh gitu, dan juga ada di dalam cairan tubuh gitu. Sel itu bisa tereksfoliasi secara spontan, maksudnya lepas secara spontan, atau dia akumulasi dalam sekret, kayak misalnya urin itu kan bisa ada selnya. Nah, sel itu mewakili, apakah suatu mewakili morfologi apakah suatu jaringan itu abnormal atau normal gitu. Nah, kalau histopatologi itu lihatnya jaringan, sitopatologi itu lihatnya sel gitu. Nah, siapa saja sih yang bekerja di laboratorium sitopatologi? Jadi yang bekerja ada 2, yaitu patologis (SPPA) atau spesialis patologi anatomik seperti yang kedua adalah cytoteknologis atau technician. Cytoteknologis atau technician adalah ahli tenaga laboratorium medik yang dia dididik, dalam penanganan sampel sitopatologi dan melakukan screener dia, satu screener. Jadi dia menye-screen spesimen sitopatologi ke, eee, SPPA, kalau nggak ada kelainan, kalau di luar negeri itu dia bisa tanda tangan sendiri dia. Tapi di Indonesia belum ada hukumnya sehingga mereka cukup screening aja, ada kelainan atau tidak kelainan, kemudian dia refer semuanya ke patologi anatomi. Nah, ke spesialis patologi anatomi. Nah, screen ini sangat membantu karena tidak, SPPA itu kalau dia screen ulang terus gitu, dia screen ulang semua spesimen itu, kalau dia screen semua spesimen itu, beban kerjanya terlalu berat dan sedianya sangat banyak gitu. Jadi, adanya screener tuh bisa membantu kita langsung udah bisa, ngecek spesimen mana yang ada kelainan yang sudah ditandai oleh, apa namanya, satu screener. Buruk saya, off cam ya. Nah, oke. Eee, nah, jadi satu teknologi tadi sudah dijelaskan merupakan suatu lab, professional lab, jadi yang mampu dia menangani spesimen sitopatologi, handling sampling namanya, dan dia juga bisa melakukan penilaian sel itu ada kelainan atau tidak gitu. Satu teknologis bekerja sama erat dengan, SPPA. Nah, ini sudah, jadi mereka melakukan screener, dengan mikroskop dia menilai apakah satu ada kelainan atau tidak, kemudian melakukan processing specimen handling, dan kemudian dia juga melakukan rapid on-site evaluation. Jadi ada prosedur-prosedur tertentu yang di mana, satu teknologis dia menilai adekuasi atau representatif
sel yang diambil oleh, klinisi gitu, sudah adequate apa belum gitu. Oke, jadi apa sih tujuan pemeriksaan sitopatologi? Pertama untuk diagnostik, untuk identifikasi ada tumor ganas atau tidak. Kemudian monitoring untuk terapi, misalnya pasiennya itu, ada displasia di leher rahim, kemudian dilakukan lip gitu, disasak gitu di bagian displasianya, kemudian akan dilakukan smear ulang di leher rahimnya itu. Nah itu ada kelainan apa enggak, masih ada kelainan apa enggak, atau udah bersih atau belum. Kemudian staging, misalnya pasiennya ada kanker leher rahim, kemudian ada benjolan di leher. Nanti di lehernya diambil, di apa, di FNAB namanya, dilakukan pengambilan sel dengan jarum halus gitu. Mikroskop ada sel tumor apa enggak. Kalau ada sel tumor berarti dia staging-nya tinggi, kan sudah nyebar ke kelenjar getah bening leher. Tapi kalau belum berarti staging-nya rendah gitu, kalau belum ada penyebaran. Nah, jadi apa peran kita di laboratorium sitopatologi? Yaitu, kita, memastikan identitas pasien itu benar, gitu. Dan itu harus benar mulai dari kita terima di loket, sampai kita terima di laboratorium, sampai kita processing, sampai keluar dari lab, dan kemudian diserahkan kepada SPPA. Nah, kemudian kita harus memastikan integritas spesimen itu harus baik, mulai diterima dari laboratorium, sampai ketika pada saat processing, dan kemudian sampai kita serahkan kepada SPPA. Nah, oke, kita sudah belajar apa saja sih, petugas-petugas yang bekerja di laboratorium sitopatologi. Nah, sekarang kita belajar mengenai sel. Ini nice to know saja, tidak perlu, dihafalin, yang penting, ini buat kalian menarik aja gitu. Jadi, di sitopatologi kita tuh melihat sel gitu. Sel itu ada berbagai macam, ada sel epitel tuh yang menyusun kayak epitel kulit, saluran pernafasan, saluran cerna gitu, saluran kandung kemih, saluran kemih, itu sel epitel. Sel epitel itu duduk di ada tanahnya dia, kayak rumah itu pondasi dia duduk di tanah kan ya. Begitu juga sel epitel, dia ada penunjangnya. Nah, namanya sel non epitel. Sel non epitel tuh banyak, bisa sel lemak, bisa sel jaringan ikat, sel fibroblast, bisa bisa tulang gitu gitu, jadi macam-macam. Nah, kemudian sel yang melapisi rongga. Jadi kalau di paru-paru atau di jantung kita atau di perut, itu ada rongga yang isinya cairan. Nah, itu kayak ada pelumasnya gitu. Nah, si rongga itu, isi pelumas itu sedikit dan dilapisi oleh sel mesotel namanya, sel mesotelial gitu. Oke, sekarang kita sudah, tahu berbagai sel. Nah, sekarang kayak apa sih sel sitopatologi itu? Nah, kalau yang di atas itu adalah jaringan. Ini contohnya adalah sel epitel kulit atau sel leher rahim dilapisi oleh sel epitel squamosa, yaitu sel epitel berlapis gepeng. Kalau kita lihat ini disebut berlapis karena dia banyak susunannya, dan gepeng karena dia makin ke atas dia gepeng gitu. Namanya sel squamosa nama lainnya. Nah, sel epitel kita, itu dia ada maturasi namanya, seperti kita manusia, manusia itu dari bayi dia akan matur jadi remaja, dewasa, sampai tua, kemudian meninggal. Sel epitel tuh juga begitu, jadi itu simulasi manusia itu, secara mikroskopik gitu. Di paling bawah namanya sel basal, makin ke atas dia namanya parabasal, makin ke atas lagi namanya sel intermediate, paling luar dalam lumen namanya sel apa namanya, superficial. Jadi sel squamous itu ada berlapis-lapis, makin ke atas dia makin matur, makin ke bawah dia imatur. Nah, semakin dia imatur, intinya semakin besar, sitoplasmanya semakin sedikit. Jadi sel itu kalau mohon maaf kita ulang yang ini bagian sini. Nah, ini inti ini sitoplasma. Jadi kayak berbaju gitu ya. Jadi dia inti, nah ini ada bajunya sitoplasma gitu. Nah, kita lihat lagi. Ini inti yang bulat ini bajunya sitoplasma. Bajunya tuh bisa kalau dipulas bisa warna macam-macam, tergantung dia matur apa enggak. Kalau dia paling matur namanya sel superficial, warnanya pink dia, merah muda. Karena dia matur, dia mengandung glikogen. Di bawahnya sel superficial,
intinya agak jadi lebih besar dia, karena dia sudah mulai lebih imatur daripada sel superfisial. Nah, kemudian sitoplasmanya dia lebih berwarna hijau karena dia, kadar glikogennya sudah mulai menurun dia. Nah, tapi sitoplasmanya masih lebar ya, gitu, tapi intinya udah agak besar. Semakin dia ke bawah, menjadi parabasal dan basal, intinya jauh-jauh lebih besar, dengan sitoplasma jauh lebih sedikit, gitu. Jadi kita tahu bahwa yang namanya sel epitel itu ada maturasi dia, seperti kita manusia dari bayi jadi dewasa kemudian tua, begitu juga sel epitel. Nah, pada gambaran histopatologi kita bisa lihat susunannya dia, bahwa dia tersusun berlapis gini, dan dia duduk di atas jaringan ikat nih, ini adalah, jaringan penunjang atau non epitel, ya duduk dia. Nah, ketika dia dikerok atau dia hapus, nanti sel-sel epitel squamosanya coplok dia. Nah, seperti ini coplok. Nah, coplokannya ini dia jadi sel sel epitel jadi lebar dia. Karena dia pada waktu sitopatologi, dia jadi 3 dimensi. Kalau dia histopatologi dia 2 dimensi. Nah, inilah yang kita lihat, yang kita identifikasi atau kita evaluasi di sitopatologi, berbeda dengan histopatologi yang jaringan. Nah, ini contoh jaringan dari, leher rahim endoservix, dilapisi oleh epitel kolumnar dengan intinya di bawah sitoplasmanya jernih mengandung musin. Kenapa? Karena dia mengeluarkan sekret gitu di leher rahim itu. Ketika dia dikerok, dia lepas satu persatu gitu. Nah, ini namanya sitopatologi. Nah, kita masih bisa lihat walaupun kita tidak bisa lihat dia duduk, di antara jaringan dan tidak bisa lihat dia berbentuk rata begini, satu lapis begini, tapi kita lihat intinya ada di bawah dan sitoplasmanya jernih mengandung musin. Nah, ini namanya sel epitel kolumnar endocervix gitu. Dia jernihnya mengandung musin. Nah, Seka kita sudah belajar, apa itu sitopatologi, gambarannya, dan bagaimana gambaran histopatologi, membedakan keduanya. Nah, sekarang kita belajar mulai tentang tumor, gitu ya. Ini nice to know saja, tidak usah terlalu terbebani bagi yang bukan bagian kedokteran, supaya kalian bisa kebayang apa kita tuh dealing dari sitopatologi, dealing-nya tuh apa yang kita jual gitu apa gitu, yang kita selama ini, berkutak-kutik gitu ya. Nah, ini sel normal, epitel kita, eee, di dalam tubuh kita tuh sel tuh tersusun berbaris rapih, seperti tentara berbaris rapih. Makanya kalau tentara tidak berbaris rapi itu berarti tumor ya. Nah, kemudian ada kiblatnya dia. Jadi kita sebagai agama tuh ada kiblatnya. Begitu juga, si sel epitel tuh ada kiblatnya dia. Jadi dia satu kiblat, kemudian dia tersusun rapi, jarak antar satu sel dengan sel lain sama, intinya seragam, atau kita kenal sebagai namanya uniform, seragam, intinya bulat. Ini sitoplasma ya. Nah, ketika dia menjadi tumor, dia mengalami proliferasi dia. Jadi bertambah banyak, tidak teratur, sehingga dia berproliferasi, tidak ada kiblatnya gitu, tidak ada komandonya, dia jadi lebih banyak dia. Melebihi tempat yang harusnya dikasih. Nah, sehingga dia bisa menembus membran basement, di tempatnya dia duduk nih, di bawahnya membran basement tuh ada jaringan non epitel tadi, jaringan ikat. Jadi tambah banyak begini. Nah, kemudian karena dia bertambah banyak beranak pinak tanpa ada komandonya. Kemudian dia tidak berkiblat. Kalau kita lihat sel epitel normal itu dia lurus gitu. Ini ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ke kiri, ke kanan, ada yang tidur dan segala macam. Kemudian intinya besar sekali, sitoplasmanya sedikit, dan bentuk dan ukuran intinya bervariasi. Ini adalah tanda khas dari tumor ganas gitu. Dan dia bisa lepas dan pindah ke organ lain, metastasis gitu. Nah, pada orang normal kenapa sih bisa terjadi tumor? Pada setiap kita hidup, kita itu pasti ada kena injury kan, yang namanya manusia nggak mungkin nggak pernah jatuh gitu ya, nggak mungkin nggak pernah kena sakit gitu. Ketika kita sakit, selnya juga kena sakit gitu. Nah, ketika sel itu sakit, itu bukan bajunya doang yang sakit, rusak, intinya juga rusak gitu. Sedangkan inti ini adalah, tempat rumah yang mengandung gen gitu, DNA gitu. Nah, kalau dia rusak, DNA-nya kan ikut rusak.
Sehingga ada program-program di dalam tubuh kita, di dalam sel, untuk memperbaiki sel rusak tersebut. Jangan sampai dia rusak, tapi dia beranak pinak, gitu. Namanya DNA repair, gitu. Jadi dia berusaha memperbaiki, genetiknya dia, gitu, di sel yang rusak tersebut. Ketika dia sudah memperbaiki, ya sudah dia nggak masalah dia beranak pinak. Tapi kalau misalnya si DNA-nya nggak bisa di-repair, nah si sel tuh berusaha membunuh sel yang tidak bisa di-repair itu. Jangan sampai dia beranak pinak, namanya apoptosis, gitu. Jadi tapi pada kejadian tumor heeh, di mana dia tidak bisa udah rusak, dia tidak bisa di-repair dan tidak bisa dibunuh. Nah, sehingga dia beranak pinak dalam kondisi di mana sudah terjadi, dalam kondisi di mana sudah tidak normal tuh si DNA-nya. Nah, itu kita sebut sebagai mutasi itu. Dia proliferasi bertambah banyak, udah nggak ada yang ngontrol lagi tuh dia karena dia bukan sekuen DNA yang normal dia, dia sudah mutasi gitu. Dan dia nggak bisa dibunuh pula. Nah, jadi karena dia sel-sel tumor itu mutasinya dia itu punya program yang mencegah menghindari, apoptosis gitu. Nah, sehingga akhirnya terjadilah tumor ganas ya. Jadi, di mana kegagalan program di tubuh kita untuk memperbaiki sel yang rusak, eee, di mana program di tubuh kita gagal dalam memperbaiki sel yang rusak, sehingga akhirnya diteruskan pada saat dia beranak pinak, ya itu, akhirnya menjadi tumor ganas gitu. Nah, tumor itu, neoplasma tuh ada 2, ada neoplasma jinak, neoplasma ganas. Tadi yang kita udah belajar yang neoplasma ganas. Sekarang kita belajar neoplasma jinak. Neoplasma jinak dia berproliferasi juga, tapi dia masih ikut aturan gitu. Jadi dia nggak dia masih berbatas, kalaupun dia tambah banyak juga tambah banyaknya nggak parah-parah banget gitu, sampai akhirnya bisa nyebar ke organ lain gitu. Dan dia biasanya berkapsul gitu. Nah nah ini yang tumor ganas tadi, proliferasi tanpa ada komandonya, dan dia bisa metastasis. Nah, ini contoh gambar skematik sel normal dan sel tumor ganas. Sel normal tadi sudah, intinya uniform, bentuknya seragam maksudnya, kemudian membran intinya halus, tidak tebal, kromatinnya halus, ini kromatin, ini anak intinya bulat, tidak prominen, tidak mencolok. Ketika dia jadi sel kanker, bentuk dan ukuran intinya bervariasi, lihat bervariasi, kemudian membran intinya irregular dan menebal, kromatinnya kasar sehingga hitam, warnanya hitam kayak gini, ini lebih hitam daripada normal. Nah, kemudian anak intinya sangat melotot, sangat prominent dan bentuknya tidak bulat lagi. Nah, ini gambaran skematik sel tumor ganas. Ini contoh, adenoma, tadi sel tumor jinak, jadi neoplasma jinak, dia bertambah banyak, tapi dia berbatas gitu, tidak, mana sampai, proliferasi sampai keluar ke mana-mana. Biasanya dia berkapsul gini, ada kapsulnya. Kalau tumor ganas, yang merah-merah ini ditambah banyak, tapi tidak berbatas dia, dan bentuknya sudah irreguler. Kalau pada adenoma atau maksudnya pada neoplasma jinak, bentuk sel tumornya masih mirip dengan sel normal. Tapi kalau pada sel tumor ganas, bentuknya sudah tidak mirip lagi dengan sel normal, sel kelenjar normal. Nah, kalau kelainannya pada kelenjar disebut adenoma, kalau dia jinak, tumor jinak, kalau tumor ganas namanya adenokarsinoma. Ini tadi sudah dijelaskan bahwa adanya variasi bentuk dan ukuran inti disebut pleomorfik, adanya penebalan, irreguler pada membran inti, kemudian distribusi kromatin yang kasar, kemudian adanya anak inti yang nyata, bisa, bentuknya, prominent atau dia tidak bulat lagi. Dan kemudian, tanda khas dia beranak pinak itu adanya mitosis. Nah, ini contoh sel mesotel. Jadi sel mesotel itu yang melapisi rongga kayak rongga pleura atau rongga, peritoneum atau rongga perikardium.
Jadi di bawahnya paru, di atasnya paru tuh ada rongga tipis yang berisi pelumas. Nah, rongga itu dilapisi oleh sel mesotel. Ketika dia ketika misalnya dia kena infeksi paru gitu misalnya, atau dia kena apa ya namanya ya, atau dia kena gagal jantung gitu ya, si rongganya itu bisa terisi cairan yang kita kenal sebagai namanya efusi pleura gitu. Nah, ternyata di dalam si rongga itu bisa juga dia ada tumornya. Jadi ada metastasis adenokarsinoma misalnya. Misalnya ada tumor di paru atau tumor di saluran usus namanya adenokarsinoma, kemudian nyebar di cairan pleura. Nah, ini tadi kan kita lihatnya skematik ya. Nah, sekarang kita lihat benerannya. Jadi SPPA itu sama teknisi lihat mikroskop sel manusia, ini sel beneran dari manusia nih. Nah, ini dari manusia beneran ya, bukan bohongan gitu. Ah, kita lihat ternyata di dalam si cairan pleuranya, selain ada sel-sel mesotel, sel normal, ternyata ada alien. Nah, aliennya ini adalah adenokarsinoma. Intinya lihat pleomorfik, bentuk dan ukuran inti bervariasi, membran intinya irreguler, kromatinnya hitam, kasar, dan anak intinya gede sekali seperti ini gede gitu ya. Jadi ini ada anak sebal adenokarsinoma dari cairan pleura. Jadi kalian sudah belajar mengenai bagaimana gambaran skematik sel tumor dan bagaimana gambaran asli sel tumor pada manusia gitu ya. Ini lewat aja. Nah, ini contoh mitosis ya. Nah, ini mitosisnya, mitosis atripik. Dia ada, mitosis normal tuh biasanya cuma kayak ular aja, kayak ulet bulu satu gitu. Ini ada kakinya 4, 1, 2, 3, 4, namanya quadripolar mitosis. Nah, ini tripolar mitosis, kakinya ada 3. Biasanya kalau mitosis normal itu, dia mitosisnya kayak ulet bulu gitu, satu satu biji aja gitu. Ini abnormal. Jadi ada mitosis berarti ada tanda bahwa dia sangat berproliferatif, bertambah beranak pinak banyak gitu. Oke. Nah, jadi ketika untuk mengidentifikasi keganasan lihatnya dari inti, kalau untuk mengetahui diferensiasi dari sitoplasma. Nah, jadi tadi inti sudah dilihat bahwa intinya tuh pleomorfik tadi sudah, kromatinnya kasar hitam. Nah, ini diferensiasi itu apa sih? Diferensiasi itu ketika dia jadi ganas, selnya itu mirip nggak sama sel asal gitu kan. Nah, ternyata pada tumor ganas pun ada derajat diferensiasinya, ada diferensiasi baik, sedang, sampai buruk. Kalau diferensiasi baik, sel tumornya masih bisa dikenali dia mirip sama sel asal, walaupun tidak semirip adenoma. Kalau tumor jinak adenoma, dia selnya mirip banget lah sama si sel asal. Tapi kalau udah ganas, dia sudah tidak mirip lagi, tapi masih bisa dikenali bahwa ini, oh dari naturnya adalah glandular gitu, dari kelenjar gitu. Kalau diferensiasinya sudah buruk, kita sudah tidak bisa kenali lagi dia dari kelenjar gitu. Sehingga pada diferensiasi buruk kita udah harus, eee, lanjutkan dengan pemeriksaan imunohistokimia untuk menentukan jenis sel tumor. Karena sekarang pengobatan kanker itu tidak blind. Jadi berdasarkan dari jenis tumor dan bagaimana status genetik pada setiap manusia. Jadi misalnya jadi 2 manusia gitu, walaupun sama-sama adenokarsinoma paru, terapinya berbeda, tergantung dari status genetiknya mereka berdua. Yang satu ada mutasi EGFR atau tidak, yang satu ada yang satu ada, yang satu nggak ada. Terapinya pun berbeda gitu, walaupun jenisnya sama adenokarsinoma. Apalagi kalau jenisnya beda, yang satu adenokarsinoma paru, yang satu karsinoma sel squamous paru. Jenisnya saja udah berbeda, terapinya udah pasti berbeda juga gitu. Nah, ini contoh dari karsinoma sel squamosa, paru gitu. Nah, kenapa saya tahu ini karsinoma sel squamosa, karena karsinoma sel squamosa asalnya dari sel squamosa. Sel squamosa suka sekali memproduksi keratin. Nah, kulit kita tuh kan ada keratinnya tuh, sehingga bagaimana identifikasi keratin pada tumor? Sitoplasma orangeofilik. Nah, orangeofilik. Nah, kita tahu bahwa dia diferensiasinya karsinoma sel squamosa berdiferensiasi baik gitu. Ini adenokarsinoma. Taunya dari mana bahwa ini berasal dari kelenjar? Karena sitoplasmanya mengandung vakuolmusin gitu. Intinya sama pleomorfik gitu.
hiperkromatik gitu. Nah, tadi kita udah belajar tentang tumor ganas dan tumor jinak. Nah, sekarang kita belajar tentang perubahan sel ketika dia kena jejas atau injury. Nah, ini yang non tumor ya, kita bahas yang non tumor. Ketika kita kena injury atau cedera atau kena stres namanya, sel itu dia berusaha beradaptasi dia, gitu. Kalau dia stresnya ringan dan berkepanjangan, selnya berusaha beradaptasi. Nah, kalau dia udah parah stresnya, cederanya, selnya tuh akan mati dia. Nah, gitu ya. Jadi, nah, apa saja adaptasi dari sel? Metaplasia. Metaplasia itu dari satu sel matur berubah menjadi sel tipe matur lain. Contoh, kita sering sakit makan ya. Kalau sakit mah tuh, habis itu asam lambungnya sering naik ke kerongkongan. Nah, kerongkongan kita, esofagus itu dilapisi oleh epitel sel squamosa. Ketika dia kena asam lambung terus-menerus, sel epitel squamosanya akan berusaha berubah dia, berubah menjadi satu sel epitel yang tahan sama asam lambung. Nah, dia berubah menjadi sel epitel kolumnar bersel goblet. Nah, namanya metaplasia intestinal. Jadi harusnya di kerongkongan tuh sel epitel squamous dia berubah menjadi sel epitel usus. Nah, itu namanya metaplasia. Itu prekursor jadi keganasan gitu, lama-lama kalau nggak diobatin. Atau kemudian, apa ya contohnya ya, contohnya, apa ya namanya ya, mmm epitel kulit misalnya. Epitel kulit kan dilapisi oleh epitel sel squamosa. Nah, si epitel squamosanya ini kena jejas terus-menerus, misalnya dia infeksi terus-menerus lama-lama, nanti sel epitel squamosanya menebal atau disebut juga hiperplasia. Atau misalnya jaringan otot. Jaringan ototnya nggak pernah dipakai gitu lama. Nanti lama-lama ototnya jadi mengecil, namanya atrofi, ya gitu ya. Nah, kita jadi belajar. Nah, kemudian kalau dia udah parah banget cederanya, dia nggak bisa beradaptasi lagi dia, nanti dia mati, namanya nekrosis atau apoptosis gitu. Nah, ketika sel itu cedera, nanti si sitoplasma nanti jadi blabbing begini dia, blabbing, heeh, mitokondrianya yang yang apa, yang memproduksi energi dia jadi bengkak, si intinya bengkak, ribosomnya yang untuk pembentuk protein dia lepas gitu. Tapi ini masih bisa reversibel dia, asal si pencetus cederanya dihilangkan, dia bisa balik lagi ke normal. Tapi kalau selnya udah parah banget cederanya, sampai si membran sitoplasmanya ruptur, intinya juga hancur, habis itu kemudian mitokondrianya udah rusak juga, lisosomnya ruptur, nah ini udah irreversible dia. Dia jadi udah nekrosis gitu ya, nggak bisa balik lagi normal dia. Nah gitu ya. Nah, tadi kita udah lihat gambar skematik dia sel cedera. Nah, bagaimana gambar sel normal pada maksudnya sel pada manusianya. Nah, ini contoh sel lahir rahim kena radiasi dia. Jadi, sitoplasmanya vakuolisasi begini, kemudian intinya juga vakuolisasi. Nah, ini rusak dia. Nah, kemudian banyak banget, bukan seradang, heeh, tapi dia masih berusaha, tersusun teratur. Jadi dia bukan tumor ya, karena dia berusaha tersusun teratur, tapi banyak sekali bukan seradang, karena dia infeksi gitu ya. Oke, berarti kita udah belajar tentang sel, nah sekarang kita belajar, tentang sitologi, bahan-bahan sitologi. Tadi bahan-bahan sitologi sudah disebutkan bahwa bisa dia lepas secara spontan, misalnya pada urin, atau pada cairan pleura, atau cairan perikardium, atau juga pada sputum, atau juga bisa artificially enhanced exfoliation. Jadi pada ibu-ibu yang, mau periksa leher rahim, dilakukan pap smear, itu dipaksa dihapus pakai brushing, gitu. Atau juga ada benjolan kemudian dilakukan penusukan jarum untuk diambil selnya. Jadi bisa dengan fine needle aspiration. Nah, bahan-bahan spesimen sitologi bisa dari leher rahim, bisa dari sputum, bisa dari cairan pleura, bisa dari cairan bronkus, cairan pernafasan, dibilas gitu pakai NaCl kali ya. Kemudian
bisa juga cairan di peritoneum namanya asites, bisa juga urin, bisa juga tadi, aspirasi dengan, jarum halus gitu. Nah, biasanya di laboratorium sitologi itu kita menerima 2 jenis spesimen, bentuk spesimen. Yang pertama yang sudah di-smear di dalam objek gelas, itu biasanya kayak ibu-ibu yang melakukan pap smear secara konvensional, biasanya dokter itu, di-brushing atau di spatula gitu, kemudian dia tempel di objek gelas. Atau yang sekarang zaman yang udah mulai, canggih pakai liquid based cytology. Jadi di-brushing leher rahimnya, ditaruh di botol fiksasi gitu. Ini namanya liquid based cytology. Yang bentuk kedua adalah cairan bentuknya dalam cairan, dalam kantong atau dalam botol. Misalnya urin dikirim ke kita dalam botol, atau cairan plura dalam kantong gitu. Nah, tergantung dari bentuk spesimennya. Kalau spesimennya dia sudah di dalam apusan, gitu kita harus identifikasi cara apa namanya, jenis jenis fiksasinya apa. Kalau dia masukin ke dalam alkohol, berarti dia fiksasi basah. Kalau dia tidak dimasukkan ke dalam alkohol, berarti dia fiksasi kering. Jenis fiksasi menentukan jenis pulasannya. Nah, jadi biasanya si klinisi, dokter-dokter klinik itu udah tandain dia, ini saya kirim spesimen dalam bentuk objek gelas yang sudah difiksasi alkohol atau tidak, gitu. Nah, kalau dia kirimnya dalam bentuk cairan, tergantung kita identifikasi cairannya itu sudah digabung sama cairan fiksatif apa belum. Kalau dia belum, kalau dia volumenya kecil, itu langsung aja di-centrifuge untuk mengkonsentrasikan sel tujuannya. Tapi kalau dia volumenya banyak, kita homogenisasi terlebih dahulu, kemudian baru kita centrifuge, gitu. Kemudian kalau ada bagian padat, kita bisa lanjutkan ke dalam metode cell block, gitu. Nah, interpretasi akurasi, sitologi itu berdasarkan dari metode pengambilan sampelnya, kemudian fiksasinya bagus atau tidak. Kalau fiksasinya tidak bagus, selnya itu, akan rusak dia, busuk dia, nggak bisa dia berikatan dengan reagen, gitu. Reagen itu berikatan dengan komponen dalam sel. Jadi kalau selnya busuk, komponennya busuk, ya nggak bisa dia ikat dengan reagen. Kemudian bagaimana preservasi cairan, ketika, dilakukan processing di laboratorium. Dan bagaimana pulasannya dan segala macam. Nah, jadi fiksasi ada tujuannya untuk mencegah supaya sel tuh nggak busuk gitu. Kalau dia udah busuk, dia lisis dia, sel komponennya. Tidak bisa lagi berikatan dengan, reagen. Nah, kemudian dia yang tadi mempertahankan komponen dari sel gitu sebelum, eee, dilakukan fiksasi. Jadi komponen itu harus dalam kondisi yang, tidak lisis atau tidak busuk gitu. Nah, fiksasi yang baik menentukan apakah spesimen tersebut bisa dilanjutkan ke pemeriksaan lanjutan atau tidak, gitu. Jadi kalau misalnya, fiksasinya tidak baik, bu kemungkinan DNA, RNA-nya rusak sehingga tidak bisa dia dilanjutkan ke pemeriksaan genetik, gitu. Nah, ada 2 tipe fiksasi di sitologi, yaitu pertama fiksasi basah tadi sudah dijelaskan, yaitu dimasukkan ke dalam alkohol 96%. Pulasannya namanya Papa Nicolaou. Fiksasi harus dilakukan segera, tidak bisa lama-lama, karena kalau lama-lama tidak dilakukan fiksasi, dia busuk selnya. Kemudian fiksasi kering, di mana setelah di-smear di objek gelas dibiarkan di udara terbuka, baru kemudian kita masukkan ke dalam fiksasi metanol, gitu. Nah, ini contohnya pada fiksasi, alkohol 96%, nama pulasannya adalah Papa Nicolaou. Kalau fiksasi kering, nama pulasannya adalah Giemsa. Ini contoh, ibu-ibu kalau periksa leher rahim, bisa dengan liquid based cytology seperti ini dia, dimasukin ke dalam mesin, gitu. Nah, keuntungannya kalau pada liquid based cytology, botol ini bisa diperiksa HPV genotyping, gitu. Nah, kalau sputum biasanya langsung dikirim ke laboratorium patologi anatomi, dia nggak bisa ditaruh di dalam kulkas dia busuk, gitu. LC, cairan otak juga begitu, harus segera dikirim dan diproses oleh ahli tenaga laboratorium medik, tidak bisa dibiarkan ditaruh di kulkas ya.
Kalau urin masih bisa ditaruh di kulkas dia, asal dia 6 jam ke bawah gitu, tapi jangan ditaruh di freezer gitu. Tapi kalau lebih dari itu, lebih baik dicampur aja sama alkohol 50% 1:1. Cairan tubuh juga, kayak cairan pleura, cairan perikardium itu bisa dimasukin ke dalam kulkas, jangan taruh di freezer, dia bisa bertahan, Jumat dikirim masukin kulkas, Senin baru diproses masih bisa dia, tuh. Tapi kalau lebih dari itu, ya harus dicampur sama cairan fiksasi, 50% 1:1 gitu. Alkohol 50% 1:1. Nah, bagaimana cara melakukan semir yang baik? Nah, biasanya semirnya ini apa namanya, spesimennya ditempelin dengan 2 objek gelas, kemudian digeser ke belakang seperti ini. Ini cara semir yang salah, ini cara semir yang baik, tuh. Nah, kalau salah dia ada sudutnya tuh, ditarik ke belakang, distribusi, spesimennya jadi selnya jadi tidak rata. Jadi nggak usah pakai sudut aja, tempel langsung ditarik ke belakang. Nah, apa sih perbedaan cairannya apa, sel yang difiksasi dengan yang sel yang fiksasi kering dan fiksasi basah? Pada cairan fiksasi basah, ukuran sel sama dengan aslinya. Tapi kalau pada fiksasi kering, dia selnya jauh lebih besar dia. Walaupun begitu tetap kita harus, lakukan pulasan keduanya, kenapa? Karena pada fiksasi kering dia bisa meng-highlight detail sitoplasma nih. Ada sel-sel tertentu yang sitoplasmanya sangat sedikit dia, sehingga hanya bisa terlihat pada fiksasi kering dengan pulasan Giemsa. Nah, bagaimana, fiksasi itu disebut optimal? Ini saya lewat aja, eee jadi kalau ini khusus pada ahli tenaga laboratorium medik, jadi dia melakukan quality control, dia setiap melakukan pulasan setiap hari gitu. Bagaimana cara mereka melakukan, quality control, yaitu dengan cara ini nih, ada checklist-nya, dia lihat apakah, sediannya tuh, monolayer, terdistribusi merata, kemudian pada pembesaran 40 kelihatan warnanya intinya hitam, sitoplasmanya kelihatan warna merah, gini-gini lah. Ini lewat aja lah ya. Nah, ini ada checklist-nya gitu dia untuk quality control. Ini pulasan Giemsa warnanya ungu gini dia, bedanya kalau Papa Nicolo tuh warnanya kayak pelangi, kalau Giemsa tuh berwarna ungu dengan berbagai tingkatan, ada warna magenta, lembayung, segala macam gitu. Nah, oke, ini pulasan Papa Nicolo yang bagus, dia kayak pelangi gitu, ada intinya, ada sitoplasmanya, ini dari leher rahim. Nah, ini pulasan Giemsa dari tumor parotis kelenjar liur, warnanya ungu tuh bagus gitu. Nah, ini pulasan yang tidak bagus nih. Jadi, ini dari tiroid, dia terlalu banyak darah dia, sehingga, fiksasinya tidak bisa masuk gitu, sehingga selnya jadi pudar begini. Ini juga, apa namanya, tidak baik ini karena ini intinya selnya udah busuk sehingga si reagen tidak bisa berikatan dengan, selnya. Jadi dia udah pudar begini deh, kita nggak tahu nih selnya sel apaan ini dah, sel radang apa sel tumor gitu. Nah, ini juga tidak baik. Kenapa? Pada waktu melakukan smear itu terlalu semangat 45 atau dia terlalu nggeser bolak-balik gitu loh. Jadi akhirnya dia distorsi selnya, gitu. Nah, ini, kita lihat nih selnya masih pudar, masih bisa didiagnosis ini displasia dari leher rahim, tapi nggak bisa di-HP genotyping gara-gara dia DNA-nya rusak, gitu. Pokoknya DNA-nya rusak. Nah, pelayanan lain itu, di patologi anatomi di mana ATLM itu ikut membantu, yaitu adalah fine needle aspiration biopsi tadi. Ada benjolan, kemudian ditusuk benjolannya dengan jarum tipis gitu, jarum halus gitu. Kemudian selnya yang diambil dari jarum itu kita lihat mikroskop, ada tumor apa enggak. Nah, di sini cytoteknologis dia berperan untuk menentukan adekuasi dan representatif dan sampling handling. Nah, ini spesimen handling biasanya, untuk yang yang keluar dari jarum pertama dilakukan pulasan cepat, pulasan Diff-Quick namanya, untuk dilihat ada adekuasinya bagus atau tidak. Sisanya kemudian dimasukkan ke dalam alkohol 96%, minimal harus di dalam alkohol 30 menit. Setelah di atas 30 menit boleh diambil, boleh dikeluarkan dari alkohol. Sisanya dibiarkan udara terbuka,
untuk fiksasi kering di Pulas Giemsa. Kemudian kalau ada jaringan yang padat dimasukin ke dalam format 10%. Protokol specimen handling yang harus diketahui oleh, ahli tenaga laboratorium medik gitu. Nah ini, dimasukin jaringan padatnya di formalin buffer 10%. Nah formalin buffer 10% itu, namanya cell block ya, tujuannya itu adalah, untuk pemeriksaan imunohistokimia. Jadi kayak tumor pankreas itu tidak bisa hanya berdasarkan dari spesimen sitologi saja, karena kita harus tahu, jenis tumornya apa, misalnya dia neuroendokrin kah, atau gitu. Nah, bagaimana cara menentukannya harus dengan pemeriksaan imunohistokimia. Kalau dari spesimen sitologi tidak bisa diperiksa imunohistokimia, sehingga harus dilakukan dengan metode cell block. Metode cell block itu, banyak metodenya, bisa langsung dimasukin ke dalam formalin buffer 10% kalau dia padat jaringannya. Tapi kalau dia cairan, biasanya disentrifuge terlebih dahulu, kemudian dicampur dengan eee, alkohol 100% 9:1 dengan formalin buffer. Nanti dia lama-lama dia akan memadat dia spesimennya. Kemudian disentrifuge kembali, ini metode cell block-nya. Kemudian ada metode cell block lain plasma trombin, ini mahal, pakai agar method juga mahal. Nah, biasanya kita pakai yang pertama ini direct to formalin buffer kalau memang jaringannya cukup padat, kalau selnya cukup padat, atau kita campur dengan alkohol 100% dan formalin buffer 10% ini yang 9:1 gitu, selama 45 menit. Nah, nanti sel bloknya itu, nanti ketemu ada bongkahan jaringan kayak gini nih, kayak bongkahan kayak begini. Nah, ini bongkahan kayak begini nih. Nanti, kita pulas IHK, antibodi antigen, baru udah kelihatan tuh dia ternyata, CD117 positif. Berarti dia kalau CD117 positif berarti dia gastrointestinal stromal tumor. Kita nggak bisa diagnosis gastrointestinal stromal tumor tanpa imunohistokimia CD117 gitu. Nah, oke, ini terakhir triase spesimen, direct smear, bisa dibiarkan di udara terbuka dengan pulasan Giemsa atau dia ditaruh di dalam alkohol 96%, dilanjutkan dengan pulasan Papa Nicolaou. Atau dia bisa dengan sel block, nanti akan, metodenya tadi sudah dijelaskan, nanti bisa akan terbentuk blok parafin. Atau juga bisa dengan liquid based cytology, di sini liquid based cytology-nya, eee, brush-nya dipotek, ditaruh di botol ini. Nah, liquid based cytology ada 2, ada tipe ginekologik dan ada yang non ginekologik. Yang ginekologik tuh yang leher rahim. Yang non ginekologik biasanya setelah, kita melakukan penusukan jarum pada benjolan, jarumnya dibilas pakai liquid based cytology, gitu. Nanti ditaruh di mesin, nanti keluar kayak begini dia, udah ada bentuk bulat begini. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Perkenalkan nama saya. Pertama, saya ingin mengapresiasi cara dokter menjelaskan karena sebagai orang yang bukan dari kedokteran, saya merasa bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik itu, dokter. Kemudian pertanyaan saya pernah baca kadang ada ciri khusus yang membedakan keduanya itu gimana gitu. Kemudian apa yang bisa dilakukan pemeriksaan dengan sitologi, terus mana yang harus dilakukan dengan histopatologi, atau memang keduanya ini sifatnya saling melengkapi untuk penegakan diagnosis. Terima kasih. Kalau pertama, eee, untuk kita tahu biasanya pasien itu datang ke dokter, pertama tahu itu ada tumor apa enggak tumor, kelihatan apa enggak. Jadi ada benjolan gitu. Kalau benjolannya bisa terlihat mata, nah itu, eee, apa namanya, itu kita curiga ada tumor tuh. Nanti dari tumor tersebut kita biasanya dilakukan USG dulu gitu, mastiin tumornya itu dia berbatas apa enggak. Biasanya kalau kalau dari mata doang sama dipegang, kalau tumor jinak tuh biasanya dia tuh berbatas tegas dia. Kalau dia dan warnanya sama sekitar.
dia tumor ganas, biasanya sudah mulai ada perubahan warna dan dia keras, terfiksir dia, nggak bisa digerakin. Itu kalau kelihatan, benjolan-benjolan yang nggak kelihatan di kasat mata. Contoh misalnya benjolan tumor di dalam usus, itu kan nggak bisa kelihatan, tapi pasiennya nanti ada keluhan pasti, nggak bisa BAB, atau dia BAB-nya berdarah gitu. Jadi, tergantung gimana lokasi benjolan tersebut. Nah, kalau cuma ngeraba doang, atau cuma ngelihat doang, bedain tumor jinak ganas tuh nggak bisa. Jadi bisa sering salahnya gitu. Tapi kita masih bisa duga, kalau misalnya benjolan di payudara gitu, kok dipegang keras banget, udah gitu dia dipegang tuh nggak mau bergerak. Nah itu kita curiga ganas sudah gitu. Nah tapi, kepastiannya itu nggak bisa dari itu doang, jadi harus dilakukan radiologi namanya. Radiologi nanti bisa bisa dia menduga, tuh benjolannya ini jinak atau ganas gitu. Tapi itu pun belum pasti. Nah, bagaimana pastinya dari, patologi anatomi. Dari patologi anatomi kita lihat si benjolan tersebut jinak atau ganas gitu. Nah, sekarang pertanyaan kedua adalah sitologi atau histopatologi. Tergantung dari kasusnya. Kalau dia benjolannya di usus, nggak bisa sitologi. Dia harus dibiopsi, biopsi. Jadi harus histopatologi bukan sitopatologi. Karena, kalau sitopatologi di usus itu, selnya yang keambil sangat sedikit dia. Karena di dalam ulumen usus dia, nggak biasa diagnosis patologi untuk benjolan di dalam usus. Tapi kalau misalnya ada benjolan di leher, benjolan di leher misalnya apa ya, tiroid lah, benjolan di tiroid gitu. Itu bisa di sitologi, ditusuk aja pakai jarum kecil, kemudian diambil selnya, dilihat di mikroskop, ganas atau tiroidnya. Nah, pertanyaannya, sitologi sama histopatologi itu tergantung dari kasus jaringannya, gitu, kasus tumornya, benjolannya ada di mana, dan biasanya prosedur diagnostik apa yang tepat pada, kasus benjolan di organ tersebut, gitu gitu ya. Kalau leher rahim, awal patologi dulu dia, nggak mau ibu-ibu dibersihkan, nggak mau dia. Nah jadi, ibu-ibu biasanya dia dia mau tahu dia ada HPV atau enggak, maunya nggak mau dibiopsi, maunya dihapus aja dia, namanya sitologi gitu. Baru kalau ada kelainan baru dibiopsi gitu ya, karena biopsi itu invasif gitu loh. Jadi dia dicongkel gitu jaringannya gitu. Itu bisa terjadi perdarahan dan segala macam. Jadi ada efek sampingnya jauh lebih berat dibanding sitologi. Karena sitologi itu minimal invasif sekali dia. Bisa hanya tergantung ya, pakai jarum, jarumnya tipis banget pula. Atau dia di swab saja, tergantung dari jenis kasus ya. Gitu. Kalau leher rahim biasanya di swab saja dia, nggak di jarum. Kalau benjolan di jarum gitu. Benjolan di kulit gitu, di tiroid jadi di jarum gitu. Ya, demikian. Terima kasih banyak dokter sangat menjawab. Nah, Satu lagi dokter, kalau dari kalau dari segi waktu lebih cepat yang mana hasilnya dok? kalau dari pengerjaan cepat, punya reagen sama centrifuge. Bahkan, atau swab saja nggak kan, udah diperas gitu, harus di harus dimasak dulu. Nanti cara masaknya ngajarin gitu, masak 24 jam, semalam gitu. Kalau sitologi cepet banget ya, mungkin cuma ya 20 menit udah jadi dia, gitu. Dan nggak perlu banyak jadi cukup cukup perlu pulasan aja, reagen aja udah bisa dia, gitu. Terima kasih dokter. Ya ya, sama-sama. Ada pertanyaan lain? Silakan. Saya Rahmat. Dok, tadi slide tentang pemeriksaan pap
pap smear konvensional kan salah satu yang membuat dia jadi buruk adalah bisa di pemeriksaannya bisa dilakukan pada saat kondisi haid ya dok. Ya. Bukan. Kalau yang tadi banyak darah itu kasus jarum. Jadi FNA, dia nusuk Kalau di tiroid. pap smear apakah Kalau di berlaku leher juga dok? rahim, nggak masalah. Kalau leher rahim tuh ada liquid based cytology namanya. Di liquid based larutannya tuh ada zat yang melisis Oh, heeh. Kalau kita pakai liquid based cytology walaupun dia berdarah juga nggak ada masalah gitu. Tapi kalau pada konvensional mungkin dia akan agak mengganggu dia, ada perdarahan. Tapi karena dia hapusnya nggak masalah juga sih, gitu. Yang penting oke. dia hapusnya monolayer kemudian dimasukkan ke dalam alkohol 90% fit kuat gitu, nggak ada masalah. Yang kasus banyak yang tadi yang jadi dia FNAB, FNAB tiroid. Tiroid itu kan pasti banyak darah, nggak mungkin nggak banyak darah. Jadi dia banyak sekali darah, pada waktu nyemprot ke objek gelas, itu nggak pakai jadi dengan banyak darah dia semprotin ke dalam objek gelas, itu nggak boleh. Jadi harus cabut dulu spuitnya, pakai spuit kosong, baru semprot di dalam yang ada di sel yang di dalam yang itu ya tapi cukup 2 slide di blok sel. Itu ada cara pada waktu, nyemprotnya itu loh, dia kebanyakan darah gitu. Tapi kalau kondisinya banyak darah ya nggak masalah juga gitu. Oke. Terima kasih dok. Ya berikutnya. Ya dok, izin bertanya beberapa pertanyaan dokter. Bisa juga dijadikan sebagai evaluasi suatu keberhasilan terapi kanker atau untuk dilihat pemeriksaan histologi dok. Apa, keberhasilan terapi kanker. Ya tadi kalau untuk mengetahui terapi itu berhasil apa enggak, misalnya pasien ada displasia leher rahim, kemudian dilakukan lip, bisa disasak, kayak disasak gitu. Kemudian dipasmir ulang, dipastiin masih ada nggak tuh sel displasianya. Kalau masih ada, ya berarti ya harus dikonisasi kali tuh. Tapi kalau udah nggak ada, ya udah berarti berhasil lipnya, nggak perlu diapa-apain lagi gitu. Itu salah satunya. Baik dokter, izin bertanya lagi untuk Mhm. mengenai kasus hiperplasia. Untuk kasus perlu menghitung satu persatu jumlah selnya dan apakah memang pada kasus hiperplasia ini ada kemungkinan terjadi. Jadi hiperplasia itu perlu ngitung satu persatu. Jadi biasanya kita SPPA atau status screener gitu. Status screener itu dia bukan dokter dia memang dia belajar khusus untuk status screener dia belajar tentang sel. Mereka bisa belajar tentang sel walaupun bukan dokter gitu ya. Nah, yang disebut hiperplasia itu adalah kita nggak ngitung selnya. Bagaimana itu hiperplasia apa enggak? Jadi si patolog sama si siapa, sama si status screener dia sudah tahu normalnya sel itu seberapa gitu secara subjektif gitu ya. Jadi itu biasanya setipis ini. Jadi kalau lebih tebal daripada normalnya itu berarti hiperplasia aja gitu. Nah, kalau disediain situ tiroid lah, di FNAB, di tiroid. Kemudian kita lihat sel tiroid. Normalnya sel tiroid itu kalau, ya ada selnya paling beberapa biji lah, satu kelompok mungkin ya ada 6 biji gitulah. Tapi kalau dari satu sedian tuh isinya semua sel tiroid, ya itu berarti hiperplasi, udah proliferasi bukan hiperplasi lagi gitu. Eee Bagaimana kita bisa menentukan hiperplasia atau proliferasi berdasarkan kita harus tahu normalnya dulu, kayak apa. Jadi kalau normalnya ketika kita udah tahu normalnya, ya berarti kita tahu kalau ini jumlah selnya jauh lebih banyak normal gitu loh. Jadi harus tahu sel normal dulu gitu. Enggak kita hitung, lebih ke arah subjektivitas gitu. Baik Iya, dokter, Dok izin bertanya lagi Dok, tadi kan iya. dokter sudah menjelaskan mengenai perubahan sel yang
tumor jinak maupun kanker, Dok, yang bersifat ganas. Kalau Nah, misalkan dari sel prakanker sendiri untuk hmm? perubahan tampilannya seperti apa, Dok, kalau untuk yang prakanker? Prakanker itu tergantung dari jenis selnya ya. Jadi, kalau misalnya adenokarsinoma, prakankernya itu kayak apa ya, ini nggak ada gambarnya, tapi kalau kalian tahu adenoma di apa, di usus gitu, dia kelenjar tambah banyak, kelenjar tak bertambah banyak, tapi dia masih berbatas gitu. Karena dia udah tambah banyak, berarti kan intinya bertumpuk dia, bertumpuk. Nah, itu kalau dia, adenoma, ya. Kalau adenoma udah modelnya macam-macam. Kalau adenoma kan mirip tuh, eee, tubuler gini atau filosum gitu. Tapi kalau udah ganas itu udah, wow, bentuknya udah macam-macam dan dia udah nggak dia udah ke kiri, ke kanan, ke mana gitu. Nah, kalau kelenjar. Kalau epitel leher rahim, kalau prakanker, dia tuh kan kalau epitel leher rahim itu kan ada maturasi, dari bawah ke atas dia tuh makin matur. Semakin matur, inti tuh semakin semakin gepeng dia, semakin kecil, sitoplasmanya semakin lebar. Kalau dia prakanker, dia makin ke atas tuh tetep, gede intinya. Jadi bayi dari bawah sampai ke atas bayi terus. Nah, itu di leher rahim. Coba kita lihat ya, ini contohnya kayaknya ada nih. Mana ya, leher rahim ya. Hmm. Nah, ini kayaknya ada nih. Nah, kalau kita lihat intinya si sel normal itu bentuknya kecil kayak gini dia, nggak hitam. Tapi kalau pada, displasia, intinya gede begini dia, hitam. Nah, sitoplasmanya masih lebar dia. Nah, ini juga intinya hitam tuh. Membran intinya irregular. Jadi ada displasia sudah dia gitu, tapi masih terbatas masih eee, dalam sitoplasma, masih dalam epitel gitu. Nah, ini dia, mana ya? Nah, ini dia. Nah, jadi dia, kalau normalnya itu ini kan intinya besar di bawah nih, makin ke atas intinya harus mengecil seperti ini. Kalau dia makin ke atas dia tetap besar, yang tadi yang sudah saya tunjukin, itu berarti sudah displasia, itu prakanker namanya, gitu. Tergantung seberapa banyak. Kalau dia keterlibatannya cuma sampai sepertiga bawah, itu low grade displasia, displasia ringan. Tapi kalau udah sampai ke seluruh ketebalan epitel, itu displasia keras namanya. Nanti kalau udah sampai seluruh ketebalan epitel dia udah tembus sampai ke sel itu udah proliferasi sampai tembus ke bawah, nah itu udah kanker dia. Jadi prakanker itu adalah displasia tadi. Displasia itu artinya adalah, gangguan maturasi, eee, yang terbatas pada ketebalan epitel, gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Iya, Dok, izin, Dok, pertanyaan terakhir saya. Dok, kalau kita misalkan melakukan pemeriksaan untuk evaluasi cairan pleura maupun cairan asites, itu bagaimana, Dok, kita membedakan bahwa ini satu transudat atau eksudat? Kalau eksudat berarti harusnya kalau secara makros, secara kasat mata berarti kayak keruh gitu ya, kuning kan gitu ya. Kalau transsudat harusnya dia jernih, bener nggak? Tapi, untuk lihat langsung biasanya kita lihat langsung dari ini, dari apa sih namanya, dari mikroskop. Kalau eksudat bukan banyak sekali, kalau transsudat biasanya kita tidak lihat banyak radang prominen gitu. Baik, Dok, makasih, Dokter. Ya, baik. Ada pertanyaan lain? Izin bertanya, Dok. Sebelumnya saya ingin bertanya, Dok. Ini mungkin pertanyaan saya lebih ke teknis laboratorium medik, Dok. Jadi yang ingin saya tanyakan, Dok, tadi sempat disampaikan di ATLM ditekankan kalau tahapan
supaya nanti pada saat representasi sampelnya untuk kan ada ukuran-ukuran sampel yang biasanya datang berbeda-beda ke laboratorium. Bagaimana caranya kita bisa menentukan untuk ukuran sampel yang datang ke laboratorium, Dok? Apakah lama fiksasi itu juga ditentukan oleh jenis sampel yang kita siapkan ini tidak over fixation ataupun under fixation seperti itu, Dok? Baik, terima kasih. Kalau yang pertanyaan, Mbak Novelin ini, kayaknya lebih ke arah histopatologi ya. Karena kalau histopatologi itu nanti tanya ke dokter Yayi ya, memang, apa namanya, berdasarkan dari, ukuran sampel, gitu. Jadi, dan berapa lama dia difiksasi itu juga dari ukuran sampel, gitu. Tapi kalau sitologi dia itu, eee, nggak sampel dia, karena kalau sitologi kan kita terima dua spesimen. Dia spesimen dalam objek gas atau dia semua spesimen dalam cairan ya. Kalau dia objek gas, itu harus segera dikirim kalau dia mau tergantung fiksasinya mau pilih yang mana. Kalau maunya Papa Nicolaou, ya dia masukin ke dalam alkohol 96 menit di dalam situ. Tapi kalau dia maunya pulasan Giemsa, ya dia biarkan aja di objek setelah disemir di objek gas, dibiarkan udara terbuka, gitu. Itu kalau sitologi. Kalau dia kirimnya dalam bentuk cairan, nah di dalam cairan itu tergantung volumenya. Kalau volumenya kecil di centrifuge terlebih dahulu, udah gitu disemir di objek gas, masukin deh ke dalam alkohol 96%. Nah, kalau dia volumenya besar, dihomogenisasi terlebih dahulu, kemudian di centrifuge, setelah di centrifuge, pelletnya disemir di objek gelas, masukin ke dalam alkohol 96%. Biasanya teknisi itu dia akan mulas 2 kalau di sitologi. Jadi pulas Papa Nicolaou dan pulas Giemsa. Yang pelet hasil dari centrifuge disemir di objek gelas, dimasukin ke dalam alkohol 96% itu untuk Papa Nicolaou. Sisanya dia biarkan udara terbuka atau di dryer untuk dipulas Giemsa. Nah, biasanya sebelum pulas Giemsa itu ditaruh dulu di metanol biasanya, dikeringin dulu baru dimasuk metanol. Itu kalau sitologi. Kalau sitologi nggak ada hubungan sama ukuran sampel. Yang berhubungan adalah bentuk sampelnya yang kita terima itu apaan, objek gelas atau cairan gitu. Tapi apapun itu nanti tergantung dari ATLM-nya. Ya dia setelah di-centrifuge, pelletnya dia smear, kemudian ditaruh di dalam alkohol 90% dan sisanya dia biarkan udara terbuka. Nah, jadi di sini tuh, kalau di sitologi ATLM itu, dia harus, tahu, ininya, harus tahu jenis pulasan yang mau dipulas gitu, kayak sputum aja. Sputum itu, dia nggak perlu pulas Giemsa, dia hanya perlu pulas Papa Nicolaou gitu. Jadi udah ada pakemnya gitu ya. Nah, kalau sitologi ya, dan kalau ATLM terimanya objek gelas, nah itu harus dipastiin dulu objek gelasnya. Karena si klinisi itu udah ngasih tanda dia, ini fiksasinya fiksasi apa gitu. Ya udah kita pulas sesuai dengan fiksasinya yang ditulis oleh klinisi, itu kalau objek gelas mah gampang gitu kan. Nah, yang problem yang kalau cairan ya harus, pulas dua-duanya, ya penanganan sampel berdasarkan jenis, pulasan gitu. Nah, kalau histopatologi nanti tanya lebih jelas detail ke dokter Yayi, yang jelas memang, berapa lama fiksasi itu tergantung dari ukuran sampel. Kayak biopsi hati aja. Biopsi hati itu kan jaringan kecil sekali ya. Biasanya sama klinisi itu dia rendam, ke dalam formalin buffer 10% dengan volume 10 kali, 10 kali lipat dari ukuran jaringan. Nah, kemudian biasanya 2 jam saja sih udah fiksasi formalin buffer 10% 2 jam. Tapi kalau ovarium gede banget, ya nggak bisa. Itu harus kemudian difiksasi semalam dia gitu.
Tapi nanti belajar juga menurut Yai ada batasannya, fiksasi itu nggak boleh lebih dari 72 jam. Karena kalau lebih dari 72 jam dia bisa merusak antibodi dia, sehingga dia nanti di pulas IHK dia nggak bagus gitu, nggak ke warna gitu ya. Nah, habis ini soal Dokter Yai di sini. Terima kasih Iya, banyak, Dok. ya sama-sama. Ada pertanyaan lain? Hmm, oke, nggak ada. Baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, saya Yai, saya temannya Marini yang barusan ngajar ya. Sebelah-sebelahan ini duduknya. Saya dari divisi 1 dan divisi 6. Divisi 1 itu